Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya berada di Pesarian Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan berziarah ke makamnya Eyang Jugo atau Kiai Zakaria yang berada di atas sana ya. Jadi Kiai Zakaria ini termasuk Laskar Pangeran Diponegoro yang dulu sejarahnya adalah lari ke Malang Selatan ketika berperang melawan Belanda, dan kemudian beliau meninggal di semayamkan di Gunung Kawi. Jadi kita sudah bersama dengan narasumber. Ini saya berada di Gapura Nirwana yang berada di Pesarian Gunung Kawi. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sinten Yudi. Bapak Yudi. Begini Pak, ini dari YouTube Tempurjo TV. Jadi ingin tahu sejarah beliau Kiai Zakaria atau Eyang Jugo. Konon katanya menurut beberapa sumber beliau ini adalah Laskar Pangeran Diponegoro, Pak. Iya, ya betul. Jadi sebenarnya siapa beliau ini, Pak? Ya, beliau ini awal mulanya beliau itu dari Kertosolo, Jogja. Dari Jogja. Ya, dari habis itu pelarian ke Gunung Kawi. Sebelum itu kan niatnya menyebarkan agama Islam beliau. Jadi beliau ini sampai masa menyebarkan agama Islam, sampai meninggal beliau cuma di sini terkenalnya cari pesugihan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya di sini nggak ada kayak gitu-gituan. Nah, karena rumor di masyarakat ya Pak, biasanya itu banyak warga yang menyebut kalau lokasi Gunung Kawi merupakan tempat pesugihan. Itu sebenarnya memang tidak benar ya Pak? Tidak benar, cuma di sini itu cuma niatnya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jadi apa tujuannya, beliau mintanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa, pelantara sama Eyang Jugo, Eyang Zakaria, sama Eyang Raden Mas Iman Sujono. Oh, ada 3 Eyang di sini Pak? Ada 2. Ada 2. Ya. Yang Eyang Jugo itu Eyang Zakaria. Eyang Zakaria ya, yang Eyang kedua Jugo. Eyang Raden Mas Iman Sujono. Jadi semata-mata ke sini itu berziarah untuk ngalap berkah ya, ngalap berkah. Jadi di sini ada yang unik teman-teman ya. Ini ada beberapa lukisan relief. Ini cerita awal mula dari eyangnya, ini relief-reliefnya ini. Jadi digambarkan di gapurannya seperti ini. Kita bisa masuk ke atas nggih Pak? Nggih, monggo. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan gambaran daripada perjalanan beliau Kiai Zakaria atau Eyang Jugo yang berjuang melawan Belanda pada waktu itu. Kemudian karena Pangeran Diponegoro Putra Mas wafat ya, jadi laskarnya itu banyak yang lari ke daerah Malang Selatan. Dan salah satunya adalah beliau Eyang Jugo yang banyak berjasa menyebarkan agama Islam. Jadi di sini itu tidak ada istilahnya mencari pesugihan kalau orang berziarah ke sini. Di sini itu hanya untuk ngalap berkah kepada eyang-eyang leluhur. Jadi suasananya seperti ini Pak. Iya, nggih. Jadi merasa terima kasih, rasa terima kasihnya ke eyangnya, yang tamu-tamu ya berdoa, mendoakan, itu aja. Jadi untuk syarat utama untuk berdoa ke sini, pertama tadi membeli bunga terlebih dahulu, kemudian berdoa menurut keyakinan. Berdoa, dan makamnya di sebelah mana Pak? Sebelah sana gitu? Ya, sampingnya. Yang samping. Ini untuk pengunjung, apakah tidak boleh masuk untuk berfoto atau video di makam ya? Kalau soal masuk mau bervideo itu kita menghormati sesepuh. Jadi kita gimana ya, namanya sesepuh ya, kita harus menghormati. Kita harus menghormati. Hanya untuk berdoa saja ya. Berdoa aja. Jadi kita akan melihat-lihat di sekitaran makam Kiai Zakaria atau Eyang Jugo. Untuk di bawah sini itu tempat apa itu?
tempat lesehan, beristirahat ini tamu-tamu. Jadi untuk kalau tamu-tamu. nggak mau bermalam di penginapan, jadi di tempat sini aja. Oh, seperti Sudah itu. disediakan. Jadi di sini itu selain dari orang Muslim, jadi juga banyak sekali dari saudara-saudara agama lain. Jadi ada berapa agama Pak yang boleh berkunjung ke sini? Kalau di sini segala macam kepercayaan, Segala macam mulai kepercayaan. non-Muslim sama Muslim, itu aja. Untuk tempat ibadahnya pun juga Satu tempat. satu tempat Satu disediakan tempat. Ya, disediakan. masing-masing ya Pak. Iya. Jadi ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Muslim, itu sini semua campur. Kejawen. Kejawen juga ada Ya, di sini. terutama Kejawen. Masalahnya di sini tuh eyangnya dulu tuh Islam Kejawen. Oh, jadi Eyang Jugo itu Islam Kejawen. Iya. Karena dari Surakarta ya Pak. Iya, Surakarta. Nah, kita akan naik ke atas, tapi kita hanya diperbolehkan untuk di sekitaran area pemakaman saja. Ini pohon Dewandaru. Jadi ini ada pohon apa, Pak? Pohon Dewandaru. Pohon yang disakralkan ya, Pak. Disakralkan. Ini pohon, kalau di Jawa, di Gunung Kawi bilangnya pohon Dewandaru. Kalau orang Chinese bilangnya buah to. Buah to. Ya. Oh, Pohon hoki, buah hoki. pohon hoki. Jadi manfaatnya untuk apa Pak kira-kira? Kalau mitos, kalau pohon Dewandaru ini mulai dari buah, daun, semuanya itu kepercayaan untuk usaha. Untuk Tapi usaha semua pelarisan. semua itu yang mengatur kan Tuhan Yang Maha Kuasa, cuma perantara. Oh iya, mitosnya sebagai gitu. perantara untuk ngalah berkah. Ya, jadi ceritanya dulu kalau pohon Dewandaru ini tongkatnya eyangnya ditancapkan di sini, habis itu keluar jadi pohon Dewandaru. Oh, jadi tongkatnya Eyang Jugo yang ditancapkan di sini. Ya, buat tanda lah ibaratnya. Oh, seperti itu. Ya. Atau Jadi, mungkin kalau kita ingin mendapatkan buahnya atau berkah. berkahnya itu syaratnya itu seperti apa Pak? Ya, Kira-kira? kita berdoa minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, habis gitu ya perantara semua itu mitos. Ya, nunggu daunnya apa buahnya dibawa pulang disimpan gitu aja. Oh, jadi misalkan istirahat di bawahnya kemudian kejatuhan begitu Ya gitu. bisa dibawa pulang ya Dibawa Pak? pulang gitu. Tapi syarat utamanya yang pantangan nggak boleh dipetik secara Langsung. dipaksa, Oh, gitu aja. begitu. Nah, ini juga banyak sekali himbauan-himbauan yang harus diperhatikan untuk pengunjung. Nah, seperti ini. Termasuk di area buah Dewandaru. Kita boleh naik ke atas nih Pak? Boleh langsung masuk aja. Jadi terutama kita harus menjaga kebersihan teman-teman ya. Dan ini ada himbauan perhatian dilarang keras Kita harus menggoyang atau menghormati- memetik pohon Dewandaru di harus sini. menghormati peninggalan leluhur. Jadi pohonnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, di samping ini ada sebuah bangunan yang mirip seperti pendopo. Ini adalah makam Eyang Zakaria. Jadi di dalam ini ada berapa makam Pak? Ada 2 makam. Ada 2 Eyang makam. Jugo, Eyang Zakaria, satunya Eyang Raden Mas Iman Sujono. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya, jika kita tidak melakukan ziarah, kita hanya boleh bersantai di sekitaran lokasi ini saja. Kecuali untuk para peziarah yang boleh masuk teman-teman. Ini juga banyak sekali para peziarah yang datang. Oke Pak, seperti itu saja. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Buat teman-teman, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.